Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ID Sejarah. Pada kesempatan kali ini, ID Sejarah akan membahas mengenai bangkitnya nasionalisme Indonesia. Di sini saya mengambil setting yaitu pada masa penjajahan bangsa Belanda, tepatnya di sekitar abad ke-20. Sebelum kita mempelajari bangkitnya nasionalisme Indonesia, ada baiknya kita mempelajari tentang politik etis. Apa itu politik etis? Politik etis adalah politik balas budi dari pihak Belanda atau dinamakan Trias van der Venter yang isinya adalah imigrasi, edukasi, dan irigasi. Nah, jadi ketiga kebijakan ini kemudian melahirkan berbagai dampak yang positif bagi bangsa Indonesia, terutama pada bidang edukasi. Kita akan membahas mengenai bangkitnya nasionalisme Indonesia yang didasarkan pada politik etis. Nasionalisme di Indonesia itu tidak terlepas dari politik etis Belanda. Politik etis Belanda pada pada sekitar tahun 1900-an itu memunculkan golongan cendekiawan atau kaum muda yang terpelajar. Dari kaum muda terpelajar ini memiliki pola pikir yang progresif, memiliki pola pikir yang maju, dan memiliki pandangan yang lebih luas daripada kaum konservatif di Indonesia. Maka kemudian orang-orang terpelajar ini atau kaum muda terpelajar ini kemudian menimbulkan efek yang positif, yaitu memunculkan paham-paham baru di Indonesia. Salah satunya adalah paham nasionalisme. Nah, paham nasionalisme di Indonesia itu tidak terlepas dari pengaruh eksternal dari dunia, terutama yang masuk ke Indonesia, yang memberikan pengaruh positif kepada orang-orang Indonesia. Nah, pengaruh eksternal ini terlihat pada empat negara yang kemudian melakukan gerakan nasionalisme, yaitu gerakan muda Turki, kemudian gerakan nasionalisme Mesir, gerakan nasionalisme di India, dan gerakan nasionalisme Filipina. Kita akan bahas satu persatu dari gerakan nasionalisme di berbagai negara ini yang kemudian berefek kepada Indonesia yang kemudian mengembangkan nasionalisme atas dasar penjajahan dan atas dasar negara lain yang sama-sama terjajah atau sama-sama mengalami imperialisme dan kolonialisme. Yang pertama adalah nasionalisme Turki. Turki ini merupakan sebuah negara yang besar. Sebelum Turki melakukan pembaruan atau nasionalisme, pemerintahan Turki dipimpin oleh Turki Utsmani, sebuah pemerintahan bercorak agama yang kemudian menguasai Turki sampai kira-kira pada tahun Perang Dunia Pertama. Kemudian gerakan Turki Utsmani berhenti ketika memunculkan tokoh-tokoh revolusioner. Nah, tokoh revolusioner yang muncul di Turki salah satunya adalah Mustafa Kemal Atatürk atau bernama Mustafa Kemal Pasha. Nah, Mustafa Kemal Pasha ini membuat sebuah gerakan yang kemudian menuntut adanya pembaruan dan modernisasi di berbagai sektor kehidupan masyarakat Turki. Kemudian Mustafa Kemal Pasha ini kemudian menjadi pemimpin Turki dan melakukan perombakan tata kelola pemerintahan, memisahkan antara agama dan memisahkan antara pemerintahan. Nah, jadi agama memiliki porsi tersendiri dan yang lain memiliki porsi tersendiri. Nah, sebab nasionalisme Turki ini diantaranya yang pertama, kekuasaan Turki Utsmani merosot. Jadi di masa Mustafa Kemal Atatürk atau Mustafa Kemal Pasha ini, Turki mengalami kemerosotan akibat kalahnya Turki pada Perang Dunia Pertama, sehingga Turki Utsmani berkurang suaranya atau pendukungnya dan kemudian memunculkan gerakan-gerakan revolusioner. Kemudian yang kedua, adanya pengaruh revolusi Prancis. Revolusi Prancis itu banyak sekali memberikan
dampak positif kepada berbagai negara. Jadi negara-negara yang bercorak kerajaan atau yang masih menggunakan sistem monarki, di mana sistem monarki itu adalah sistem yang tidak sehat. Bukan semua negara dengan monarki itu tidak sehat, tapi kebanyakan negara-negara dengan sistem monarki secara pengelolaan negara itu tidak sehat. Sehingga dengan adanya revolusi Prancis itu membuat negara-negara di seluruh dunia, terutama negara-negara yang masih menggunakan sistem monarki, mengubah ideologi negara, kemudian membentuk yang namanya nasionalisme negara. Kemudian yang ketiga, timbulnya kaum terpelajar yang berpaham modern. Jadi banyak sekali orang-orang Turki yang belajar ke barat atau ke Eropa dan kemudian mendapatkan nilai positif yang kemudian digunakan untuk mengembangkan paham-paham nasionalisme di Turki. Kaum terpelajar ini memberikan banyak sekali dampak perubahan sehingga memunculkan Turki yang modern, Turki yang memisahkan antara agama dan hal-hal kehidupan yang lain. Jadi ketika kita ke Turki, maka Turki itu sangat berbeda dengan Arab yang lain karena di Turki itu sudah terpisah antara kehidupan agama dan kehidupan politik atau pemerintahan. Kemudian yang terakhir adalah ancaman Barat, di mana pada masa Perang Dunia Pertama, Turki itu seakan digambarkan sebagai orang tua atau orang yang sudah berumur yang siap kapan saja untuk diambrukkan atau dirobohkan. Sehingga hal ini membuat banyak orang gelisah atau orang-orang Turki itu gelisah untuk membuat sebuah pembaruan di Turki sendiri. Nah, tokoh yang kemudian memunculkan gerakan Turki namanya adalah Mustafa Kemal Atatürk atau dinamakan Mustafa Kemal Pasha. Selanjutnya adalah nasionalisme Mesir. Mesir merupakan sebuah negara atau sebuah bangsa yang terjajah. Kemudian Mesir itu memiliki aset yang berharga yaitu terusan Suez, namun aset tersebut dikuasai oleh asing. Kemudian nasionalisme Mesir ini muncul, yaitu ditandai dengan pemberontakan Arabi Pasha tahun 1881 sampai 1882. Pada awalnya gerakan ini merupakan gerakan anti-asing terhadap negara-negara yang menjajah wilayah Turki, diantaranya ada Inggris, Prancis, dan Turki, yang kemudian menjadi gerakan menuntut perubahan sistem pemerintahan di Mesir. Nah, gerakan perubahan ini atau gerakan nasionalisme di Mesir itu muncul akibat yang pertama, gerakan Wahabi. Gerakan Wahabi ini semula adalah gerakan agama yang kemudian berkembang menjadi gerakan anti pemerintah yang selanjutnya melakukan kegiatan-kegiatan revolusioner untuk menentang pemerintahan. Selanjutnya yang kedua adalah revolusi Prancis. Revolusi Prancis memberikan dampak berbagai kerajaan atau berbagai negara yang sudah berkembang namun memiliki tata kelola yang buruk sehingga rakyat sipil itu menginginkan adanya perubahan di pemerintahan yang didasarkan pada revolusi Prancis. Kemudian yang ketiga adalah kaum intelektual yang berpaham modern. Jadi banyak sekali orang-orang Mesir yang belajar kepada Barat dan kemudian melihat tata kelola negaranya itu tidak sebagus negara Barat sehingga menginginkan adanya perubahan. Kemudian yang terakhir ada Pan-Arab, gerakan Pan-Arab. Gerakan Pan-Arab ini adalah gerakan yang menganjurkan persatuan semua bangsa Arab untuk mencapai kemerdekaan bangsanya. Nah, jadi ada semangat untuk negara-negara di Arab untuk memerdekakan. Selanjutnya ada gerakan nasionalisme di India. India merupakan wilayah yang dijajah oleh pihak Inggris. Jadi sudah sejak lama dijajah oleh pihak Inggris sehingga banyak sekali praktek-praktek perbudakan, banyak sekali praktek monopoli perdagangan atau menyangsarakan orang-orang India. Kemudian dari penjajahan inilah memunculkan yang namanya nasionalisme India. Nah, sebab atau latar belakang munculnya nasionalisme India diantaranya yang pertama
adalah perbaikan nasib rakyat India tidak kunjung datang. Penjajahan yang sudah terlalu lama ini, sudah terlalu lama di wilayah India, memunculkan kesengsaraan dan kemudian menimbulkan adanya perlawanan dari pihak India. Kemudian yang kedua, hanya orang Inggris yang mampu duduk di pemerintahan. Jadi sama halnya dengan di Indonesia, bahwa pemerintahan pada masa Hindia Belanda yang menempati pos-pos pemerintahan itu adalah orang-orang kulit putih atau dalam hal ini adalah orang-orang Belanda. Sama yang terjadi di India juga kurang lebih seperti itu. Kemudian yang ketiga, kebudayaan Barat dipaksakan Inggris untuk diterapkan ke orang India. India memiliki kebudayaan tersendiri, sama juga seperti kita memiliki wilayah yang bernama Bali. India memiliki kultur budaya yang sangat berbeda dengan Barat, atau agamanya juga sangat berbeda dengan agama yang muncul di Barat, sehingga memunculkan adanya perbedaan yang jauh di antara keduanya. Ketika Inggris memaksakan kultur atau budayanya untuk dipaksakan ke India, maka muncullah perlawanan-perlawanan dari orang-orang India ini. Selanjutnya yang keempat adalah munculnya kaum terpelajar berpendidikan Barat, dan yang terakhir adalah pemberian status dominion untuk Kanada tahun 1867. Pergerakan nasional di India itu diwarnai oleh berbagai perkumpulan kaum pelajar. Nah, pergerakan tersebut kemudian dinamakan All Indian National Congress tahun 1885. Kemudian memunculkan juga yang namanya Liga Muslim pada tahun 1906. Kemudian ada juga peristiwa yang bernama Santiniketan yang didirikan oleh Rabindranath Tagore, serta gerakan nasionalisme bidang keagamaan yang kemudian memunculkan tokoh yang terkenal, namanya Brahma Samad dan Ramakrishna. Kemudian juga memunculkan tokoh bapak kemerdekaan India yang bernama Mahatma Gandhi. Nah, munculnya gerakan nasionalisme di India ini berdampak pada munculnya pergerakan nasionalisme di Indonesia, sehingga pengaruh ini menjadi pengaruh yang sangat positif bagi Indonesia. Pengaruh tersebut terlihat dari gerakan Swadesi Mahatma Gandhi yang telah mengilhami Partindo untuk menerapkan gerakan ini. Nasionalisme Filipina. Filipina merupakan negara yang dijajah oleh Spanyol, dan kemudian penjajahan ini juga sangat lama, sama kayak Indonesia yang dijajah oleh Belanda, sehingga penjajahan oleh Spanyol ini menimbulkan penderitaan bagi orang-orang Filipina. Selanjutnya memunculkan tokoh-tokoh revolusioner. Sebut saja yang pertama, yang paling terkenal adalah Jose Rizal dari pendiri Liga Filipina, yang kedua adalah Andrés Bonifacio dari organisasi Katinupan, dan yang terakhir adalah Emilio Aguinaldo. Nah, gerakan nasionalisme di Filipina kemudian memberikan inspirasi kepada Indonesia untuk melawan pihak Barat. Nah, kemudian bagaimana nasionalisme di Indonesia? Meskipun banyak faktor yang mendorong munculnya nasionalisme di Indonesia, namun yang pasti nasionalisme di Indonesia itu didasarkan pada penderitaan rakyat yang terjadi selama kurang lebih 3,5 abad yang dilakukan oleh pihak Belanda. Kemudian adanya kesatuan kesatuan bangsa Indonesia, adanya penderitaan yang sama, kemudian adanya kaum terpelajar, ini kemudian membuat orang-orang Indonesia bersatu untuk melawan pihak Belanda. Indonesia pernah melakukan berbagai perlawanan secara lokal dari wilayah-wilayah, namun perlawanan ini tidak menghasilkan hasil yang maksimal, sehingga pada masa munculnya nasionalisme Indonesia harus menggunakan cara yang berbeda untuk melawan pihak Belanda. Cara yang berbeda tersebut kemudian menggunakan jalur diplomasi dan menggunakan jalur organisasi.
Maka selanjutnya akan memunculkan organisasi-organisasi pergerakan nasional yang muncul di Indonesia. Saya sudah pernah membuat materi tentang organisasi pergerakan nasional. Apabila mau melanjutkan pembahasannya, bisa langsung saja dicari di channel ID Sejarah. Oke, kita sudah sampai di penghujung materi. Terima kasih sudah mendengarkan dari awal sampai akhir. Oke, cukup sekian dari saya. Apabila ada salah kata atau salah penjelasan atau hal-hal yang ingin ditanyakan, bisa langsung mengisi ke kolom komentar. Oke, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.